Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Almira. Aku bersekolah di SMA Prakarya Pondok Mufidah Santi Asromo yang ada di Desa Pasirayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang Indonesia Emas tahun 2045 melalui SDGs tentang pentingnya potensial growth yang harus ditingkatkan oleh anak muda. Gimana nih maksudnya? Check it out. Indonesia Emas sendiri merupakan momentum bersejarah yang terjadi ketika usia Indonesia 100 tahun yang disebut sebagai usia emas, dan dicanangkan bahwasannya orang-orang yang akan memegang berbagai tampuk kekuasaan pada saat itu adalah anak muda yang disebut generasi emas, yaitu kita. Belum lagi di tahun 2030-an, Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana pada saat itu usia produktif jumlahnya lebih banyak daripada usia non-produktif, yang mencapai 68,3% dari total populasi 297 juta jiwa loh. Bonus demografi ini sendiri hanya terjadi sekali dalam setiap peradaban di suatu negara. Ketika usia muda lebih banyak, lebih produktif, maka kita bisa menghasilkan perputaran ekonomi yang lebih besar karena semua orang produktif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang di angka sekitar 5,3%. Tidak jelek, tapi tidak terlalu bagus juga. Nah, supaya bisa jadi negara maju dan dikategorikan sebagai negara maju pula, indikatornya adalah pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi pun harus mencapai 6-7%. Berat? Jelas. Tapi, kita punya potensi ancaman yang lebih besar, yaitu potensial growth. Hal yang paling mempengaruhi potensial growth sendiri adalah tingkat kecerdasan masyarakat, yaitu tingkat intelektualitas masyarakat. Menurut riset dari World Bank, sejak era pandemi COVID-19, generasi muda kita mengalami, simpelnya penurunan kecerdasan. Kalau potensial growth ini bisa naik, maka pertumbuhan ekonomi 6-7% tadi bisa dikejar dan Indonesia Emas pun bisa diraih. Tapi waktunya tidak banyak, kawan. Masalahnya, di Republik ini pendidikan berkualitas itu masih jadi barang yang mewah. Mencerdaskan anak bangsa yang tersebar di berbagai tempat dengan cakupan wilayah yang luas dan waktu yang terbatas tentu tidak mudah. Melalui Sustainable Development Goals atau SDGs, negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia telah turut serta dalam mewujudkan tujuan bersama tersebut. Potensial growth sendiri berkaitan erat dengan 17 tujuan SDGs. 17 tujuan SDGs sendiri diantaranya adalah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesehatan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir kemitraan untuk mencapai tujuan. Tentu saja, indikator keberhasilan Indonesia Emas bukan hanya datang dari pendidikan, tapi dengan peningkatan potensial growth, ekonomi yang kuat, lingkungan yang terawat, keluarga yang sehat, dan pelayanan publik yang semakin baik akan tercapai. Tapi kita pun tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadang di depan mata. Semua tantangan bisa kita taklukkan hanya bila kita bergerak bersama. Sebab aku yakin, tanpa kamu, potensi pengangguran anak muda akan terus ada. Tanpa kamu, pendidikan di Indonesia tidak akan merata. Dan tanpa kamu, Indonesia Emas hanyalah mimpi belaka. Jadi, mari kita berjalan beriringan. Sebab seluruh generasi, seluruh lapisan masyarakat harus berperan aktif mewujudkan hal ini. Dan pastikan tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. Mari kita bangun Indonesia bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.